tidak henti-hentinya, setiap saat, setiap waktu, terus kita mensyukuri nikmat apapun yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Ketika kita mensyukuri apapun yang diberikan Allah dalam kehidupan ini, maka janji Allah sudah jelas bahwasannya nikmat-nikmat yang Allah berikan akan ditambah-tambah dalam kehidupan ini. Nah, ada hal yang kayaknya sepele, setiap saat, setiap waktu mungkin kita merasakannya, bahkan tidak terasa mungkin melakukannya, yaitu ketika kita berbicara. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, ya, tanpa disadari kadang-kadang kita, ya, ceplas-ceplos ngomong sesuatu yang kurang pantas, ya, jelek, yang tanpa disadari justru orang yang mendengarnya tersakiti karena ceplas-ceplos kita yang awalnya mungkin hanya bercanda saja, tapi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi berperilaku impulsif, ya. Dan perilaku ini ditandai dengan ketidakmampuannya atau kegagalannya mengendalikan gejolak hati. Ketika terjadi apa yang ada di dalam hati, langsung keluar ceplos gitu. Ngomong seenaknya saja tanpa melihat situasi kondisi, ya. Yang penting dia keluar. Nah, bahkan emosinya seringkali mengalahkan pikirannya. Dan perilaku ini bukan hanya menurut IQ-nya untuk orang-orang bodoh saja, tidak. Orang pintar sekalipun kadang-kadang, ya, ketika dia tidak mampu mengendalikan dirinya, dia berkata-kata atau berbicara ceplas-ceplos yang akhirnya banyak orang-orang yang tersakiti. Nah, orang yang beriman, di antara ciri, ya, utamanya adalah mampu mengendalikan lisannya. Sehingga baginda Rasul menegaskan salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seorang manusia itu dalam menjaga lisannya. Berapa banyak dalam sejarah orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, yang asalnya, ya, dia mempunyai kedudukan yang tinggi, jatuh seketika. Berapa banyak orang yang tadinya terpandang karena berkata-kata yang padahal sepele tetapi merugikan orang banyak, akhirnya jatuh, ya, bahkan masuk penjara dan berbagai hal yang tadinya tidak terpikirkan tetapi justru terjadi gara-gara hanya sekedar berbicara. Nah, iwan yang berbahagia dan dimuliakan Allah, apa yang keluar dari lisan ini tidak lepas tentunya awalnya adalah bagaimana mengendalikan hati nurani yang ada di dalam diri ini. Apapun yang keluar dalam ucapan kita ini tentunya melalui proses yang ada di dalam hati, ya. Ketika ketika kita berbicara, maka yang pertama kali kita bermuhasabah itu adalah apakah pembicaraan ini menyakitkan hati atau tidak. Kalaupun misalkan dia bercanda, apakah bercanda ini tidak melewati batas-batas yang diperbolehkan, ya, ataupun adat istiadat kebiasaan di masyarakat tersebut atau bagaimana. Nah, sehingga baginda Rasul sampai dalam hadis lain mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Walaupun hanya mengucapkan satu kata yang mampu menenangkan hati, memberikan kebaikan terhadap orang lain, itu bisa menjadi sedekah. Ketika ada orang meminta doa kepada kita, mudah-mudahan tolong doakan
misalkan saya sukses, amin, mudah-mudahan sukses, itu sudah menjadi sedekah, kebaikan untuk kita semuanya. Hanya mengucapkan amin saja, itu bisa menjadi kebaikan yang bisa diterima. Nah, sama-sama keluar dari lisan ini, bahkan ada yang panjang, ada yang pendek ucapannya itu. Tetapi bukan masalah panjang dan pendek ucapan yang keluar dari lisan. Yang lebih penting lagi, bagaimana ucapan yang keluar dari lisan ini berkualitas ataupun tidak. Maka ketika kita mampu berbicara baik, silahkan berkata-kata. Perbanyaklah perkataan-perkataan baik. Gitu ya. Kenapa? Karena perkataan-perkataan baik ini akan menjadi sedekah kebaikan bagi kita semuanya. Sebaliknya, tak kala kita tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan cenderung pemarah, tidak mampu mengendalikan lisannya, tidak mampu berbicara yang baik, kata baginda Rasul, diamlah. Kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam saja. Diamnya bisa menjadi kebaikan bagi orang tersebut. Ketika misalkan ada orang yang mencaci maki, nah pasti kan muncul di dalam diri ini ya keinginan untuk membalasnya. Nah, kalau kita ingin kebaikan, lebih baik diam saja. Dengan diamnya tidak membalas ya kejelekan yang terlontar dari orang lain, itu bisa menjadi kebaikan bagi diri. Wah, katanya sakit hati, lebih baik keluar ketika itu daripada dipendam. Maksudnya memang benar, apapun perasaan hati itu harus keluar. Nah, tetapi ya, untuk orang yang benar-benar beriman, berpikirnya bukan hanya sekedar ucapan saja yang terdengar dari telinga. Orang yang beriman harus mampu tembus. Ketika seseorang berkata-kata jelek, bahkan mengumpat mencaci maki kita, sadarilah pada hakikatnya dia sedang memberikan kebaikan kepada kita. Dan kita harus sadar bahwasanya seorang yang lagi marah, yang berkata-kata jelek, bahkan mengumpat, ya, wah, habis-habisan memarahi kita, pada hakikatnya dia dalam keadaan tidak stabil. Kalau tidak dikatakan orang itu dalam keadaan sakit jiwanya. Maka orang yang beriman muncul rasa kasihan di dalam diri. Kasihan orang itu lagi marah-marah. Ya pasti deh hatinya lagi galau. Kasihan deh dia marah-marah. Pasti kebaikannya dikasihkan kepada orang yang dimarahinya. Sampai ke sana. Dan siapapun yang dalam keadaan lisannya tidak baik, ceplas-ceplos tidak baik, bahkan cenderung hal-hal negatif, pasti situasi kondisi jiwanya itu dalam keadaan terganggu. Tidak nyaman, tidak tenang, tidak bahagia. Nah, maka seharusnya kita bantu mereka itu bagaimana supaya mereka itu menjadi orang yang bahagia, nyaman, damai dalam kehidupan ini. Bukan sebaliknya, kita membalas caci makinya. Ya, ketika kita membalas, meladeni apa yang mereka lakukan, justru kita akan bertambah sakit dan terbawa sakit seperti mereka. Ya, bahkan pangersa guru kita sampai memberikan amanat kepada kita, asih ka jelema nu mikang ngewa ka maneh, kudu asih ka jelema nu mikang ngewa ka maneh. Mencintai orang yang membenci. Ya, orang yang membenci itu salah satunya ya pertama kali ya dengan lisan ini. Nah, sebaliknya tak kala kita misalkan ada kemarahan kepada orang, ya kita harus menjaganya. Bagaimana, apa sih yang menjadikan marah itu? Selesaikan permasalahannya, clearkan dengan baik, selesaikan apapun perasaan-perasaan yang di dalam diri sehingga nyaman, tenang.
nggak usah keluar terumpat-umpat. Nah, kalau misalkan terjadi omongan negatif, tambah lagi negatif terus, dan tidak akan selesai-selesai, keluar semua kejelekan-kejelekannya. Ya, orang yang dalam kebencian, penuh kebencian kan cenderung untuk istilahnya menyakiti dirinya dan menyakiti orang lain. Ya, membenci dirinya, membenci orang lain, sehingga semua kelakuan-kelakuannya akan keluar dengan sendirinya. Nah, disinilah pentingnya kita senantiasa bagaimana menjaga emosi, jiwa, ya, kalbu ini, hati ini agar terus stabil dalam kebaikan, stabil dalam kebahagiaan, stabil dalam kenyamanan. Apa alatnya? Nggak ada lagi hewan yang berbahagia. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kita senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah. Ketika kita marah, ya, kalau kita sudah belajar, ya, mengamalkan zikir yang diberikan oleh guru, sudah aja tawajuh, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, serahkan kepada Allah. Ya Allah, kenapa demikian? Ya, minta jawabannya, dan oleh Allah pasti akan diberi jawaban. Kenapa demikian? Gak usah diladani dan sebagainya. Nah, ketika terjadi hal-hal yang negatif kita ladeni, dan mereka sebetulnya menginginkan diladeni oleh kita, akhirnya menjatuhkan. Gak usah demikian. Nah, bahkan kita doakan. Nah, ini yang jarang hewan yang berbahagia, berdoa. Dakwah bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan hati. Ya Allah, doakan, mudah-mudahan orang yang membenci itu, orang yang menghina itu, orang yang memarahi kepadaku ini, diberikan hidayah dan taufik, bukakan pintu hatinya. Ya. Mengapa? Karena Allah Maha Kuasa. Allah lah yang menghendaki apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Ketika Allah berkehendak orang itu menjadi baik, baik pula. Ya. Dan dengan seketika oleh Allah diberikan hidayah dan taufik. Tapi kalau Allah belum berkehendak, walaupun habis-habis saya dikasih tahu, diberi nasihat dan diberikan bukti-bukti, tidak akan mengikuti apa yang diharapkan sebagaimana yang kita harapkan itu. Nah, hewan yang berbahagia dan dimuliakan Allah, mari kita sama-sama, ya, menjaga lisan ini, dan kita usahakan untuk senantiasa berkata-kata yang baik, berbicara dengan baik. Dan berkata-kata sekarang ini bukan hanya dengan video, ya, audio saja, termasuk visual kita. Ya, anak-anakku sekalian, anak-anak milenial sekarang kan update status. Nah, update status yang baik-baik itu menjadi sedekah kebaikan. Daripada mengumbar kejelekan orang lain, mengumbar aib diri sendiri, ya, mengupdate status hal-hal yang tidak baik. Coba kalau setiap umat yang beriman, seorang muslim yang beriman, semua kaum muslimin yang ada di muka bumi ini menghiasi sosmed dengan kata-kata yang baik, nasihat-nasihat yang baik, video-video yang baik, gambar-gambar yang mencerahkan, maka tidak mustahil dunia ini, ya, tambah tercerahkan. Ya, kalaupun ada orang-orang, oknum-oknum yang, ya, mengupdate sesuatu yang tidak baik, karena kita banyak mengupdate-nya yang baik-baik, dengan seketika mereka akan kalah. Nah, disinilah perlunya bijak untuk menggunakan sosmed, bagaimana supaya mencerahkan diri dan umat dan untuk kita semuanya. Ya, itu update status itu lisan sekarang itu, ya. Anak-anak sekarang kan sulit untuk istilahnya kurang bersosialisasi, bahkan kurang mengungkapkan pendapatnya, lebih banyak untuk bersosial media sosmed ini, sehingga banyak menulis. Nah, menulis tulisan inilah lisan perantara kita, ya, ketika kita mengungkapkan pendapat yang dalam hati, maka keluarkanlah pendapat ini, ya, baik secara lisan, omongan kita, ataupun tulisan sosmed kita, dengan hal-hal yang baik saja. Insya Allah
kullu ma'ruf sodakoh. Setiap kebaikan itu menjadi sodakoh kebaikan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan tentunya kita semua senantiasa diberkati Allah dan diistiqomahkan dalam kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.